Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi kita malam hari ini mau bicara sekelumit lah tentang Taurat itu. 5 kitab dalam berapa menit ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, tapi paling tidak melalui kelas ini kita boleh memiliki satu pemahaman yang menolong kita bisa semakin mengerti apa yang kita baca ya. Tentu Bapak Ibu yang kita tidak boleh abaikan peran Roh Kudus memimpin kita tentunya ya. Jadi malam hari ini kita akan lebih mudah dibanding dengan kemarin karena yang lalu kan kita belajar dulu baru membaca ya. Ini sudah membaca baru belajar. Jadi artinya tinggal kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita baca kemarin ya. Kita bicara malam hari ini tentang bagaimana kita memahami Torah atau kita akan diskusilah tentang Torah. Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada kita bahwa Alkitab kita dalam keseluruhan Alkitab ini tentu tidaklah turun dari satu buku prak gitu ya. Tapi Tuhan berbicara memakai orang-orang ya sekitar 40 orang lebih ya dalam rentang waktu sekian ya tahun yang jaraknya begitu lama dan keindahnya keunikannya adalah bagaimana satu yang lain bisa terhubung dengan rapi. Nah, Bapak Ibu, kemarin di kelas pertama itu saya mengingatkan prinsip ini ya, karena ini yang harus selalu kita ingat ketika kita membaca Alkitab. Ya, Alkitab ketika kita membaca Alkitab, kita harus ingat betul, kita harus sadar betul bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Sehingga kepercayaan ini sebenarnya ini kita harus pahami bersama. Alkitab firman Allah sehingga kita ketika membacanya ya kita belajar untuk boleh mempercayainya ya. Jadi Alkitab sebagai firman Allah. Kemudian ketika kita berbicara tentang Alkitab, ingatlah juga bahwa Alkitab itu atau Tuhan berbicara kepada manusia dan memakai manusia. Nah, inilah perlunya kita memahami Alkitab sebagai yang ditulis oleh orang. Yang Tuhan pakai tentunya, tidak sembarang orang soalnya. Sehingga kita perlu memahami latar belakang, ya kan, konteks, budaya, termasuk bahasa, ya. Karena setiap bahasa punya ciri khas sendiri, ya. Jadi itu kita boleh memahaminya. Dan tentu nanti ketika kita membaca, nanti saya akan cari coba waktunya bagaimana kita bisa melihat Alkitab secara keseluruhan, ya secara keseluruhan. Jadi bagaimana kita melihat apa istilahnya Alkitab ini dalam apa? Kalau ini kan kita melihatnya berbagian ya, nanti kita bisa lihat secara keseluruhan dari besar. Nah tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menerapkannya saat ini, ya ketika kita membaca. Nah, Bapak Ibu, kemarin juga kita diingatkan oleh Ibu Kim atau Bu Seung Myungja itu pada waktu kita pertama sekali mau memulai gerakan membaca Alkitab setiap hari, bahwa membaca Alkitab, melihat Alkitab itu ya bisa seperti kita melakukan dua hal, melihat hutan, ya semua hijau hutan, tapi ketika kita sudah melihat hutan itu kita perlu juga untuk meneliti pohonnya. Nah hari ini tentu ketika kita berbicara hutan Alkitab dalam pengertian Alkitab secara umum PLPB. Kalau kita mau bicara hutan yang lebih kecil PL. Sekarang kita mau melihat kelompok hutan kecil yaitu Torah. Dan nanti tentu kalau memang bisa menyediakan waktu Bapak Ibu kan setiap kali menggali pohon lebih kita lagi. Kejadian, ya kan? Meneliti lagi kejadian 1, 2, 3, demikian ya, seterusnya. Jadi konsep ini kita harus perlu pahami dan ketika kita membaca Alkitab, ya apa yang kita bisa belajar itu yang lebih penting sebenarnya. Atau dengan seperti yang saya katakan kemarin itu, ya di ujung itu harus ditanyakan apa yang harus saya lakukan, ya dari setiap yang kita baca ini.
Nah, Bapak Ibu, kita hari ini membaca bagian yang pertama dari eh, kitab Perjanjian Lama, yaitu Torah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara Torah ini berbicara satu landasan, satu dasar, satu istilahnya ya, ya dasarnya lah. Karena nanti kalau kita berbicara tentang kitab sejarah kemarin itu, berarti bagaimana Torah ini dilakukan, ya kan, dalam kitab sejarah. Bagaimana Torah ini dilakukan? Sejauh mana ditaati, terus sejauh mana dilanggar. Maka muncullah nanti kitab nabi-nabi, ya, seperti itu. Nah, tapi juga ketika kita membaca Torah ini, kadang-kadang lihat Torah ini kadang-kadang ada mispersepsi, salah paham, ya. Jadi muncullah itu kitab-kitab hikmat. Umpamanya contoh yang paling clear, umpamanya kitab Ayub, umpamanya kan. Jadi karena orang salah paham, pikirnya kalau udah taat udah pasti tidak pernah menderita, bla bla lain sebagainya ya. Tapi ternyata Ayub taat menderita. Ya, dia ada kekhususan. Jadi maka Taurat ini sesuatu kitab yang menjadi dasar sekali. Termasuk nanti di PB Tuhan Yesus sering mengutip Taurat. Ya, Taurat. Jadi ketika kita berbicara Torah, nah ini juga perlu kita jelaskan bahwa memahami bahwa kalau kita berbicara Taurat itu berbicara kelima kitab ini. Jadi bukan hanya sekedar kita berbicara Taurat dalam pengertian 10 hukum. Bukan. Tapi kita berbicara Torah itu yang kelima kitab ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Jadi kalau kita berbicara kitab Taurat berarti kelima kitab ini. Nah, Bapak Ibu, ini juga yang kita harus pahami sehingga kita punya pemahaman yang jelas tentang Torah. Ya. Karena kalau saudara sepupu kita sering menyebut Torah, tapi mereka kok nggak ngerti Torah itu seperti apa. Karena nggak ada dalam kitabnya. Nah, kita clear. Torah itu ya ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Torah. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya nama di dalam kitab dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ya contohlah seumpamanya ya. Kalau kita berbicara tentang kitab Kejadian kan kejadian ya, kejadian berarti kejadian itu ya apa ya? Kejadian ya. Padahal kalau di dalam aslinya itu sebenarnya namanya yang pertama apa? Permulaan. Ya, permulaan. Enggak dinamakan apa? Bereshit, permulaan. Bereshit. Reshit itu di awal. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang yang ulangan umpamanya kan. Ulangan kan kita pikirnya ulangan. Emang kapan naik kelas ke ulangan? Terus seringnya kayak gitu ya. Padahal ulangannya sebenarnya kalau kita merujuk ke Alkitab yang aslinya sebenarnya judulnya bukan ulangan. Itu judulnya tuh Devarim. Devarim itu artinya firman-firman. Ya. Firman, Devarim. Jadi bukan ulangan aslinya. Sehingga kita sebenarnya ketika semakin memahami ini, kita mengerti, oh iya ya, maka di dalam kitab ulangan itu ada banyak pengulangan-pengulangan, tetapi yang sifatnya memang penekanan. Devarim itu, firman-firman. Jadi ulang. Jadi ini kita berbicara tentang Torah. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan mungkin lebih banyak diskusi ya tentang bagaimana pengalaman kita ya untuk membaca itu. Mungkin kita akan bahas 1-2 kasus kalau memang ada ya, sebagai satu contoh saja nantinya kalau ada muncul dari kita. Nah, saya ingin menjelaskan dulu pengertiannya ya tentang Torah. Torah itu sebenarnya secara apa? Artinya itu penuntun atau petunjuk, itu Torah. Ya. Jadi Torah berarti apa? Pengajaran, penuntun, petunjuk. Nah, Torah memang biasanya dikaitkan dengan yang namanya hukum-hukum. Ini mispatim kalau orang biasanya. Atau ketetapan, uhot atau miswot, perintah, ya. Atau yang tadi, devarim, firman atau perkataan-perkataan. Bisa pengertiannya seperti itu. Nah, tetapi ketika kita bicara Torah juga bisa memiliki pengertian
yang lebih sifatnya apa ya, legalitas, dalam pengertian kalau di dalam, nah ini yang mungkin saya perlu jelaskan karena kita ini bicara Taurat ya. Alkitab kita Bapak Ibu sebetulnya Alkitab orang Kristen dalam bahasa aslinya kan bahasa Ibrani untuk yang Perjanjian Lama. Ibrani. Memang ada beberapa bagian kitab yang tidak murni Ibrani. Ada Aramaik. Itu ada beberapa kitab itu. Ya, yang sudah arah-arah ke sini lah itu, arah-arah ke Perjanjian Baru itu ada beberapa yang memang pengaruh Aramaiknya kuat. Nah, tetapi kitab yang dalam bahasa Ibrani itu nanti juga ada diterjemahkan di dalam bahasa Latin yang sering disebut Vulgata, tapi yang sering juga disebut tuh dalam yang kodenya LXX itu artinya Septuaginta. Itu dalam bahasa Yunani. Bahasa Alkitab Perjanjian Lama juga, tapi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu biasanya disebut Septuaginta, kodenya LXX. Nah, Torah itu di sana disebut nomos. Nah, nomos itu kalau kita yang dulu kuliah ekonomi kan ekonomos, ya ekonomi, ya kan. Nomos itu apa? Ajaran atau hukum, aturan itu, nomos, ya. Dari sana sebenarnya munculnya itu. Jadi makanya ketika kita berbicara tentang Torah, biasanya yang lebih mengemuka jadi hukum. Jadi ingat ya, tadi saya sedang cerita dari awalnya itu sebenarnya penuntun, ya, arahan, ya. Tapi ketika sudah berubah terjemah, jadi orang lebih memaknainya sebagai hukum. Makanya kalau kita di dalam bahasa Indonesia lebih apa istilahnya berulang. Kita belajar apa? Kitab Hukum Taurat. Wah, udah 3 kali ya. Padahal semuanya nyebutnya Torah udah cukup. Torah itu ya itu kitab itu. Tapi kita sudah 3 kali. Kitab, hukum, Torah. Wah, itu saking ininya ya. Sehingga yang kental kepada kita hukum, aturan. Seperti itu kan. Nah, sekarang apa motivasinya dari hukum-hukum itu atau aturan-aturan itu? Saya kutip dari Ulangan 4 ayat 1. Kita bisa baca. Dikatakan gini bunyi firman Tuhan. Ini Devarim ya. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Apa motivasinya? Supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi Torah itu diberikan kepada kita bukan supaya mati, tapi supaya hidup. Jadi ini satu motivasi yang kita harus pahami. Karena seringkali kita kalau hukum Torah ngelakukan hukum Torah jadi susah kita, berarti nggak bisa kita, mati kita. Enggak, justru motivasi Allah memberikan tuh supaya kita hidup. Dan itu dikemukakan. Nah sekarang sedikit saya singgung tentang prosesnya, penulisannya. Yang tentu yang kita percayai kan, ada banyak versi, tapi saya mau bicara dari satu sisi lah ya tentunya. Ya, karena kalau nanti debat akademis panjang persoalannya. Jadi ini orang Israel percaya gini. Ya, orang dalam Perjanjian Lama, orang Israel lah, kita belajar iman mereka ya. Bahwa kitab Torah inilah firman yang diletakkan pada mulut Musa. Ada istilah itu. Ya kan? Maka seringkali pakai apa? Tuhan berfirman kepada Musa. Nah ini sejalan dengan sebenarnya Yeremia. Yeremia waktu dipanggil oleh Tuhan kan dia bilang nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan menaruh perkataanku di dalam mulutmu. Nah ini memberikan satu jaminan sebetulnya bahwa Torah itu dari Tuhan. Ya, aturan-aturan itu, petunjuk itu, penuntun itu dari Tuhan. Maka penekanan mulut Musa sangat penting. Jadi siapa yang naruh perkataan pada mulut Musa? Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepada Musa. Firman Tuhan. Jadi selalu dipakai itu dalam beberapa formulasi di dalam kitab yang Imamat, bilang Ulangan biasanya sering seperti itu mulai dari keluar ya. Jadi seperti itu. Nah, secara gambaran mereka juga mempercayai bahwa khususnya yang Dekalog itu 10 hukum itu Musa menerima itu langsung dari Tuhan. Musa menerima.
dalam bentuk dua loh batu itu, ya, waktu di Gunung Horeb itu. Baik dalam bentuk yang tulisan, ya, yang tulis itu, yang akhirnya dibanting, tapi nanti dibuat lagi, ya, dan perkataan, lisan. Ini yang diyakini. Nah, tapi demikian juga Tuhan juga atau ada sumber-sumber lain dalam pengertian gini. Tidak hanya yang di Gunung Horeb itu. Karena kalau kita bicara Torah kan panjang. Termasuk Tuhan juga memakai tradisi-tradisi yang ada. Tradisi dalam pengertian hukum-hukum, aturan-aturan, norma-norma yang ada. Nah, tentu berbagai hukum, peraturan, nanti ada ketetapan-ketetapan dalam Torah itu yang berasal dari pada waktu yang berbeda-beda itu, yang satu dengan yang lain yang sinkron. Ya, sekalipun ada progres. Nah, nanti sebenarnya kalau kita mendalami dengan baik, ada kelihatan itu. Ya, bagaimana itu ada progresnya tentang kegunaan apa detik ini, waktu di kitab ini seperti ini, dan kitab yang agak lain nanti beda. Umpamanya tentang siapa yang dikatakan orang asing. Nah, itu ada progresnya. Terus kemudian apa kegunaan umpamanya yang paling gampang? Oh, apa itu yang memaknai tentang hari Sabat itu apa? Itu ada beberapa yang berkembang pemahamannya. Ya, kenapa orang harus memperhatikan umpamanya persembahan persepuluhan, apa fungsinya itu dalam Alkitab bisa berkembang, ada perkembangan, ya. Nah, tentu semua hukum, peraturan, dan ketetapan itu muncul dari dasar yang sama. Apa tadi kebenaran yang ditaruh oleh Tuhan, itu yang dipercayai. Nah, sekarang kita berbicara substansinya, isinya. Nah, kalau kita berbicara substansi, maka di dalam Torah adalah ada berbagai hukum, ketetapan, peraturan, ya, dalam Torah itu secara materi sebenarnya tidak berbeda jauh dari bangsa sekitar. Nah, ini tentu kalau kita studi tentang apa istilahnya sumber-sumber sejaman itu, ya, ada juga aturan dari bangsa-bangsa lain, ada banyak lah literaturnya seperti ini. Nah, tetapi sekalipun nggak sama, artinya terlalu mirip, tapi yang membedakan apa? Motivasinya dan prinsipnya. Ya, dalam hal motivasi dan prinsip hukum, ketetapan dan peran dalam Torah sama sekali berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Ya, apalagi masa itu kita bisa membayangkan lah, bukan hanya masa Israel yang kuno itu, zaman kerajaan di sini aja kan sama. Kebenaran itu kan seolah milik pemimpin, toh. Kalau pemimpin ngomong salah-salahnya itu, pemimpin ngomong adil-adilnya itu. Tapi dalam tradisi orang Israel bukan gitu. Torah itu justru di kitab Raja-Raja ditunjukkan, kan? Di kitab Samuel juga ditunjukkan. Mau raja kalau melanggar, salah dia. Kemarin saya berikan contoh di khotbah bagaimana Saul melanggar. Salah, sekalipun dia raja. Bagaimana itu nanti Salomo melanggar. Salah, sekalipun dia raja hebat. Tetap salah. Jadi ukuran benar salah bukan relatif, tergantung pemimpin, enggak. Dalam ini jelas di Torah tertulis. Itu yang menjadi satu sangat berbeda motivasi dan prinsipnya. Yang berikutnya, lalu ketika kita berbicara tentang Torah sebagai firman Tuhan, yang kita harus tangkap adalah, ya, ada banyak pertanyaan pasti kan Bapak Ibu ketika membaca bersama anak-anak, kan, karena ada banyak seperti kekerasan, ada banyak seperti hal-hal yang penyalahgunaan gitu, kan. Tetapi perhatikan baik prinsipnya. Kebaikan Allah, kasih Allah, kebenaran Allah sebenarnya menjadi sumber dari semua hukum itu. Tentu Bapak Ibu membandingkannya dengan prinsip yang berlaku pada masa itu, dan sebenarnya ada prinsip yang sampai sekarang juga berlaku. Prinsipnya, ya, bentuknya kan bisa berubah-ubah, ya. Tapi prinsipnya itu prinsip yang kebenaran, kasih, kebenaran dari Allah. Nah, kemudian yang juga tidak boleh kita lupakan bahwa berbagai hukum, ketetapan, dan peraturan itu sebagai penjabaran. Jadi apa? Kasih. Kemarin waktu membaca kisah Rut, bisa membayangkan, ya. Orang panen ada aturannya. Nggak boleh ambil sampai bersih. Harus disisain. Untuk apa? Supaya orang lain yang cari ada dapat. Ya.
Jadi kalau zaman sekarang kan orang panen kalau bisa dibersihin 2 kali, 3 kali, datang masih bersih. Kalau sisa itu pun dikasih pagar, nanti potong lagi. Nah, zaman itu udah memperhatikan. Nah, sebenarnya kalau kita baca baik-baik bahwa dari dulu betul memperhatikan, termasuk ya tentang pengelolaan lahan, termasuk tentang sistem perbudakan. Masa itu ya tentunya lahan pun harus ada berhentinya, ya. Budak pun ada masa-masa mereka dibebaskan. Jadi hukum ketetapan peraturan ini sebagai penjabaran kasih, keadilan, kebaikan, dan kehendak Allah. Nah ini makanya Bapak Ibu ketika membaca itu ketika kita mengerti prinsip ini, oh iya ya, kita bisa membayangkan, bisa menggambarkannya lebih clear, lebih jelas ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang tujuan atau fungsi Taurat, apa? Ya, tentu kita lihat di dalam konteks itu ya. Sebagai respon terhadap perbuatan penyelamatan, penebusan, dan kasih Allah. Maka secara kronologi, bukan diberikan Taurat dulu. Ya kan? Orang Israel diselamatkan dulu, Ibrani dibebaskan dulu, baru dikasih Tauratnya. Secara kronologi dalam pengertian yang di Horeb itu ya, mereka sudah dilepaskan. Jadi sebetulnya dari perjanjian lama prinsip ya bahwa Tuhan menyelamatkan karena anugerah itu sudah ada. Nah, orang selalu memahami enggak di perjanjian baru yang menyelamatkan karena anugerah, salah. Dari perjanjian lama sudah ada. Karena orang Israel diselamatkan dulu, bukan karena melakukan Taurat itu, bukan. Taurat belum dikasih secara apa yang 12 hukum itu, belum 10 hukum itu belum dikasih. Setelah diselamatkanlah dikasih. Maka dalam ulangan tadi supaya kamu hidup. Jadi sebagai respon lah, ya. Maka yang terkenal itu yang saya pernah sampaikan dalam khotbah saya dari Korintus itu, Aku akan menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku. Nah, regulasinya apa? Aturannya apa? Taurat inilah. Ya kan? Nah, yang kedua yang kita juga perlu ingat, dengan Taurat ini sebetulnya Allah ingin memelihara persekutuan. Persekutuan siapa? Persekutuan dengan Allah, memelihara kehidupan yang suci. Maka Bapak Ibu perhatikan aturan tentang ibadah, aturan tentang najisnya hidup, kudusnya hidup, aturan tentang makanan. Jadi semua itu menjadi pembeda dari orang kebanyakan, ya kan? Jadi bagaimana memelihara hidup yang suci, ya, bagaimana bahkan kalau kita membaca kemarin di kitab Bilangan ya, Bilangan pasal berapa itu? Orang cemburu pun ada aturannya. Ya, seorang pria cemburu nih sama istrinya, tapi nggak ada buktinya. Ada caranya. Ya. Jadi semua diatur dengan baik itu. Nah, itu luar biasa pada itu berapa ribu tahun yang lalu kan? Gitu. Kemudian apa fungsinya? Agar umat tidak berlaku kejam, tidak lalim, tidak menindas sesama, tidak berlaku tidak adil terhadap sesama dan lingkungan. Ya. Sampai kalau sapi orang punya ternak lepas nginjak-nginjak tanaman orang, itu pun ada sanksinya. Sengaja atau nggak sengaja. Sangat detail diatur karena kita bukan hanya berbicara tentang orang, tapi juga menyangkut lingkungan hidup pun diperhatikan dari dalam Taurat. Jadi satu luar biasa punya kekayaannya. Nah, juga termasuk salah satu yang sangat mendapat perhatian penting bagaimana tentang ibadah, ya, baik dalam ritualnya, upacaranya, maupun dalam bentuk aplikasi atau ya kehidupan sehari-hari, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang fungsi, tujuan dan fungsi ini, Taurat itu sebenarnya membimbing, atau Torah itu ya, membimbing kehidupan sehari-hari umat Israel agar sesuai dengan kehendak Allah yang telah dinyatakan dalam kitab Taurat. Ya. Jadi ada tertulis, kelihatan.
Ya kan makanya Rasul Paulus kan bilang, dengan kitab Taurat orang jadi tahu dosa. Kenapa? Ada tertulis, jadi tidak cocokkan dia. Sekalipun nanti dalam Yeremia, ya kan alasan orang Israel dulu gini, ya kami nggak ada yang mengajarkan gitu ya, biasa ya alasannya gitu. Tapi Yeremia bilang apa? 31 itu. Oh, Taurat itu sekarang ada di dalam perjanjian baru. Nah, istilahnya, Taurat itu sekarang ada dalam hatimu. Nah, kalau ada dalam hati, nggak bisa jadi alasan. Nggak bisa lagi. Oh, nggak ada sih yang ngajari saya. Nah, makanya sebenarnya zaman kita sekarang, kalau masih ada orang yang bilang, aduh, saya nggak ditegur sih, Pak, saya nggak diingetin. Nah, ini udah kuno. Ini. Zaman Taurat aja sudah, zaman Yeremia saja sudah, itu sudah jadi masalah, dan Tuhan sudah jawab kok. Taurat itu ada dalam diri kita. Ya, jadi kita akan mengerti kesalahan kita sebetulnya. Tanpa orang kasih tahu, tanpa ada yang mengajarkan pun tahu kita. Nah, Taurat juga membuat erat solidaritas keumatan. Ya kan? Karena diikat dengan satu arahan, satu yang sama, penuntun yang sama. Sehingga kita bisa semakin erat. Yang terakhir Bapak Ibu, pertanyaan yang sering muncul kan, berarti Pak, Taurat ini udah nggak pakai ya? Nggak berguna lagi ya? Taurat tetap relevan. Ya, Taurat atau Torah tetap relevan. Nah, hanya kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ada yang memang secara hurufiah masih kita bisa terapkan. Contoh, jangan menindas orang miskin. Nggak perlu diganti itu. Masih ada, artinya nggak usah perlu ditafsir. Gimana sih maksudnya menindas orang miskin? Nggak usah perlu ditafsir lah itu. Nggak ngertinya kita. Ya menindas, jangan memperkosa hak orang miskin. Ya kan? Nah, makanya dulu Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang yang sering menjadi perhatian itu orang asing. Karena orang asing itu masa itu ya identik orang lemah. Ya sekarang kadang-kadang orang asing menjadi orang lemah ya. Ya kita aja yang kadang-kadang kalau orang asing jadi kita yang melemahkan diri gitu. Orang asing harusnya lemah karena kita yang punya kasarnya negeri ini, ya kan? Gampang orang itu diakal-akali lah gitu ya. Nah, dan juga yang salah satu yang diperhatikan janda. Maka sebenarnya dalam Alkitab tidak perlu berdebat lagi. Janda itu yang bagaimana? Yang miskin. Janda kaya, Pak. Ya sekarang janda ada yang kaya. Kalau dulu janda itu miskin. Ya, kalau sekarang janda karena cerai banyak kan. Kalau dulu janda ya karena memang suaminya udah nggak ada, mati. Udah tua gitu ya. Kayak Naomi kan udah miskin. Gitu. Pemahamannya gitu. Jadi orang-orang yang harus diperhatikan. Nah, jadi ada yang secara hurufiah bisa kita terapkan langsung. Nggak perlu tafsir-tafsir. Tapi ada juga yang kita perlu lihat nilainya, nilai hakikinya. Contoh, gigi ganti gigi. Ya kan nggak bisa kita terapkan kan sekarang mata ganti mata. Kan bukan itu yang diterapkan, tapi prinsipnya. Kalau Anda nggak ingin kehilangan mata Anda, jangan menghilangkan mata orang lain. Kalau Anda nggak ingin dirugikan, jangan merugikan orang lain. Ya, ini kan prinsip melindungi sebetulnya. Bukan prinsip menghancurkan. Tuhan berikan ini supaya kita melindungi. Jadi prinsip ini jangan ditafsirkan prinsip menghancurkan. Bukan. Ini prinsip melindungi. Ya, kalau Anda tidak ingin ya jangan buat itu. Gitu. Jadi ini untuk menjaga. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ketika kita membaca Taurat ini, kita bisa melihat keadilan Allah yang secara legal tertulis itu. Ya. Clear itu, jelas. Nah, jadi secara garis besar kita bisa melihat sedemikian itu tentang Torah, ya. Seperti yang pengantar saya di awal tadi, ya kalau mau detail betul ya kita butuh waktu yang panjang ya. Saya katakan tadi di sekolah teologi saja kalau yang menerapkan kurikulum yang benar itu biasanya 8 kali. Ya karena ada pengantar, ada studi, ada tafsir lagi, ada teologi lagi, ada seminar. Itu berapa semester itu. Itu pun belum paham, ya kan? Jadi artinya masih terus perlu belajar gitu ya.
Nah, makanya saya mengingatkan kita, ketika kita membaca Alkitab, tanyakan apa yang Tuhan sedang atau akan kerjakan dalam teks yang kita baca. Apa yang umat atau manusia sedang atau akan kerjakan waktu membaca. Kemudian tanya lagi, apa yang Tuhan kehendaki? Yang terakhir, tanya, apa yang harus saya lakukan? Harus sampai ke sana. Jadi, ketika kita membaca ini, banyak orang ketika membaca Alkitab tuh memikirkan langsung dihubungkan ke saya, macam-macam. Kalau saya sendiri kalau membaca waktu itu, saya tidak debat itu dalam pikiran saya. Ya, sehingga ketika kita tahu, jadinya kita tahu, oh apa yang Tuhan inginkan ya dari saya, gitu. Apa yang Tuhan ingin untuk saya bisa lakukan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ini sebagai satu pengantar kepada kita semuanya untuk kita boleh kemarin ketika membaca Torah, ya, jadi memberikan satu wawasan lah ya, kemudian bisa menolong kita untuk lebih memahami ayat-ayat yang kita baca.